menjalankan dari pembelajaran ini, jadi kita lihat dari network, pembangunan network ini sangat penting ya. Mungkin nggak hanya kita ibu-ibu lihat sendiri, nggak hanya butuh untuk pribadi ibu, mungkin nanti bagaimana ibu jangka panjang gitu kan, atau jangka menengahnya dengan adanya network yang baik dari ini, itu akan membentuk ini ide-ide tersendiri nanti ke ibunya, mau bisnis kah, mau apa gitu kan. Jadi dengan semakin banyaknya membangun jaringan atau ini, itu akan lebih baik gitu. Makanya ada peribahasa ya, sedikit teman sedikit teman lebih ini, banyak teman malah apa tuh bahasanya tuh. Mungkin gitu, mungkin ibu-ibu ada peribahasa apa tuh, saya dengar itu sedikit teman lebih lebih banyak teman lebih baik daripada sedikit teman gitu. Yang saya tahu itu diam itu emas, tapi bicara itu berlian, Pak. Ya, artinya lebih bagusan berlian dong, Bu. Iya, Pak. Soalnya kalau jualan kan kalau kita sales kita ngomong, Pak. Iya, betul. Oke, Bu. Mungkin ada dari ibu-ibu yang bertanya tentang materi kita ini ataukah dari awal atau apa pengalamannya dengan menggunakan metode dengan adanya materi kuliah bisnis network, atau ini apa sih yang ibu dapatkan gitu, output yang sampai sekarang baru ibu rasakan atau yang ibu rasakan outputnya gitu. Mungkin dari kayak tadi Bu Pamarisa udah ini, beliau ada ibaratnya itu ada efeknya gitu. Beliau udah bisa melakukan sendiri. Gitu. Nah, makanya dari materi kemarin usahain ibu benar jangan copy paste misalkan misalkan dari Google, atau ibu bikin sendiri aja gitu, bahasa ibu sendiri aja. Karena itu akan menjadi dasar ibu, landasan ibu. Suatu saat mana tahu ibu punya kepengen mendirikan usaha gitu. Karena juga ada kan kalau di internet sebenarnya banyak, ibu tinggal copy paste ini, tapi apa manfaatnya buat ibu gitu? Nggak ada, ibu menerangkan bukan usaha ibu gitu kan. Bukan ibaratnya apa yang ada di benak ibu gitu. Makanya kemarin kan saya lebih nyaranin ibu-ibu boleh perusahaan ini cuma atau perusahaan yang baru sebatas ada di kepala ibu gitu. Saya mau bikin kayak kemarin saya ini mau bikin produk dodol baru ada di ini, walaupun ibu belum punya petugas belum punya bahannya, belum punya tenaga ini, yang belum tahu ini, paling enggak ibu udah punya dasar, oh ini saat saya punya ini saya udah punya bisnis plan saya loh gitu. Saya udah apa langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk sebuah bisnis saya akan berjalan. Nah itu dengan itu saya hasil akhir dari ini itu saya dan mahasiswa-mahasiswa semua, teman-teman mahasiswa bisa nantinya menjadi salah satu pionir UMKM di Indonesia gitu kan, mendirikan UMKM apalagi sekarang booming, sekarang media pemasarannya lebih gampang, teman-teman mahasiswa nggak butuh, kadang-kadang modal butuh, cuman tergantung jenis usaha, tapi nggak sebesar kayak dulu kalau orang dulu bikin usaha. Kalau dulu kalau kita mau ini usaha kan banyak yang keluarin, belum nyewa toko aja misalkan udah 10 juta atau 20 juta per tahun. Sekarang ibu tokonya toko virtual semua gitu. Apalagi kayak kalau bisnis usaha bimbel atau ini kita cuman ini virtual gitu, bagaimana kita ini virtual gitu. Karena ini virtual ini bukan jangka pendek, Bu. Mungkin kita sekarang mikir mungkin 5 tahun ini mungkin masih akan masih mikir akan ada tatap muka. Bisa jadi dalam 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun ke depan, orang yang kuliah misalkan yang sekolah pun nanti ini itu akan menjadi aneh, Bu. Sekarang aja udah terasa aneh, Bu. Orang-orang disuruh kuliah ini lebih enakan online sebenarnya gitu kan. Kita bisa ini, tapi kadang-kadang kan untuk anak-anak yang kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk orang anak-anak ini kan agak susah juga gitu menerapkan online karena dari sisi teknologi kita sebenarnya belum mumpuni. Gitu. Mungkin anak-anak yang sekarang itu mereka nerapin di zaman mereka itu udah akan lebih canggih, Bu. Misalkan 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka udah ini, mereka akan lebih ini, mereka akan mengajarkan dengan sisi mungkin akan virtual semua gitu. Orang akan ini berdigital semua lagi. Apalagi virus kayak corona ini nggak akan habis, Bu. Sampai kiamat nggak akan selesai gitu kan.
Karena ini Iya Pak, kedepannya menjadi, katanya pakai iya, hybrid sampai kiamat virus ini akan Pak. ada, Bu. Jadi nggak akan bisa kita hindarin. Iya. Makanya Ibu, saya ini juga, makanya ke ibu-ibu, makanya kita di PC Sakti juga nerapin ini baru, biar ibu-ibu nanti siap gitu ngadapin perubahan zaman. Gitu. Jadi zaman yang sebelumnya ibu harus tatap muka, harus ini, ibu harus bisa, makanya harus punya blog, punya media sosial. Karena itu yang akan mengembangkan ibu nanti. Ibu mau ngajar pun harus pakai sekarang kayak ini, melalui YouTube. Gitu. Sebenarnya ada efisiensi juga, Bu. Ibu cukup merekam, Ibu nanti ngajar, Ibu putar lagi ini, tonton video ini, misalkan ke anak-anak. Ibu udah bikin video tentang kalau PAUD ya, tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Ibu udah jelasin cara penanganannya, ininya. Ibu nggak perlu harus Ibu kayak saya ngajar, misalkan harus ngomong lagi gitu. Ibu udah punya, kalau ini saya tinggal putar video saya ngomong gitu. Ibu dengar, silakan dengar. Nah, baru pas selesai, silakan kasih komentar. Ada kolom komentar. Disitulah kita forum grup diskusinya gitu. Kita diskusi di situ apa sih kendalanya, apa yang perlu dibenahin gitu. Seperti itu. Oke, Bu. Ada yang lain, Bu? Cukup? Ini Pak, saya mau tanya. Ya. Tadi Pak yang di bagian punten mengenai ini Pak, konsumen yang mempunyai nilai tambah atau tadi supplier atau produsen ya Pak yang mempunyai nilai tambah. Itu dari sisi mana ya, maksudnya penjelasannya seperti apa? Sama yang tadi Pak, mungkin yang untuk teman itu ya, kalau tidak salah itu teman 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu banyak. Mungkin itu kali Nah, ya? iya itu betul. Teman 1000 masih kurang, musuh 1 udah kebanyakan banget gitu. Nah, jadi tadi ada kita apa? Mana tadi? Bentar, Bu. Yang bagan, Bu ya? Betul Pak. Jaringan pemasok. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Biar saya lihat di ini. Konsumen dan produsen atau supplier itu yang mempunyai nilai tambah itu yang seperti bagaimana Pak? Konsumen. Itu di slide keberapa tadi, Bu? Tadi di bagan ya sepertinya ya Pak ya, yang ada itu. Bagan. Supplier lapisan pertama, supplier lapisan kedua, Iya. gini. Ya, ada kan Ini yang ada mempunyai nilai supplier tambah. lain. Nah, terus ada yang mempunyai nilai tambah. Distributor, Bu. Di sini ada Oh di ya, distributor bagan, yang punya nilai tambah. distributor yang mempunyai nilai tambah, terus dia dari Betul. distributor ini Dan lanjut ke pengecer yang menyediakan pelayanan penuh, terus konsumen akhir. Jadi distributor ini dia memberikan output ke misalkan kayak tadi di sini IBM, Bu, contohnya. Jadi ke perusahaan, jadi distributor yang punya nilai tambah, jadi distributor itu memiliki sesuatu yang akan nantinya untuk misalkan dari sisi branding produk, dia memiliki nilai tambahnya. Misalkan dia ikut membantu membranding sebuah produk. Gitu. Misalkan IBM dia udah atau mobil Ibu gini deh, misalkan kayak contoh mobil Toyota gitu, Auto 2000 gitu. Mereka kan awalnya distributor, Bu. Jadi Toyota punya distributor Auto 2000 atau Astra yang satu lagi yang ininya, yang distributor itu ada beberapa kalau nggak salah. Jadi dari distributor ini mereka akan memberikan input atau mereka juga melakukan kayak survei gitu, Bu. Jadi misalkan saya pernah bikin tesis saya S2 dulu tentang bagaimana misalkan Auto 2000 kenapa orang banyak memilih mobil misalkan kayak
Avanza daripada misalkan mobil keluarga daripada mobil city car. Saya pernah bikin tesis seperti itu, bagaimana bauran pemasarannya. Biasanya di perusahaan distributor, mereka kadang-kadang mereka bikin, Bu. Makanya sering kita adain, lihat di ini, kayak survei-survei dari distributor gitu. Mereka melakukan apa sih keuntungan keunggulan produknya dari kita ini, apa yang inputnya nanti buat ke perusahaan induknya atau ke bagian suppliernya. Terus dari distributor itu ke pengecernya bagaimana gitu. Jadi dari pengecernya misalkan dari kalau kita mobil ambil kayak dari kalau yang ada pengecer itu dari Honda, biasanya kan kalau Honda ada Honda apa tuh namanya. Terus ada pengecer yang kayak ini, Bu. Pengecer apa yang kalau ibu-ibu pun bisa misalkan jual motor yang misalkan di depan rumah ibu jualan sendiri gitu. Ada kan ya? Saya lihat ada orang-orang yang bikin, tapi dia rekanan pengecer dari ngambil dari distributor gitu dengan harga distributor gitu. Jadi ini apa yang didapatkan dari pengecer langsung ke distributor itu akan menjadi input buat perusahaan induknya gitu. Misalkan dari kelemahan kah, dari kekurangan dari sisi harga kah gitu kan. Mereka akan memberikan feedback value value untuk perusahaan induknya gitu nantinya. Jadi mungkin kita ini juga dari makanya tadi distributor itu kan juga ada bermacam-macam gitu. Ada tadi distributor dulu. Ada distributor yang pertama tadi. Nah, di sini ada jaringan distribusi. Misalkan di sini perusahaan pasti memiliki ada rantai permintaan gitu. Jadi dari masing-masing rantai itu nanti yang akan memberikan dari masing-masing distributor ini akan memberikan input ke perusahaan induk atau dari yang suppliernya sendiri. Dari situlah mereka akan mengolah apa sih kebutuhan dari sebuah masyarakat yang dibutuhkan masyarakat gitu kan. Makanya banyak kalau ini setiap apalagi kayak kendaraan atau baju atau produk-produk lain, mereka pasti akan evaluasi, Bu. Ternyata misalkan kayak Bu siapa yang jualan ini? Jualan dodol kemarin siapa? Bu Romlah, namanya. Bu Romlah misalkan contoh dia punya distribusi Bunia gitu kan. Bagaimana dari Bunia ini akan melakukan Bu Romlah ini dodolnya misalkan dari Bunia ini dapat dari pengecer juga gitu. Jadi mereka saling ibaratnya saling mutualisme lah, saling menguntungkan, saling memberikan input. Bu Romlah misalkan ini pribadi dari saya ya ke Bu Romlah misalkan Bu Romlah ininya udah enak. Tapi kenapa yang bikin ininya kurang ini? Misalkan Ibu packagingnya atau bagaimana sih pengemasannya agak kurang gitu. Misalkan ini input langsung Bu, ini input beneran, bukan input ini aja. Saya udah terima misalkan Bu Romlah, tapi Bu Romlah udah ini rasanya udah oke gitu kan. Tapi gimana? Kadang-kadang orang sama lah kayak terutama saya misalkan saya ambil contoh, saya laki-laki nih ngambil kalau ngelihat perempuan itu kan yang awal itu kan dilihat tampilan Bu ya. Mungkin Ibu tanya. Benar Pak. Pasti lihat ini dulu. Casingnya dulu ya, casing ya Bun ya. Nah iya, walaupun nanti tahu rasanya pahit itu kan urusan lain. Nah itu ada step berikutnya. Bagaimana misalkan kayak Bu Romlah, misalkan Bu ini udah ini, Ibu harus cari orang atau Ibu rekrut orang desain kah orangnya ini, bagaimana packagingnya atau pengemasannya lebih menarik. Gitu. Atau dibikin gambarnya itu saya ada juga bahasa ini. Biasanya kita kasih gimmick Pak kalau kayak begitu. Kalau misalnya packagingnya kurang, kita kasih gimmick. Ya, kadang-kadang kan ada juga orang nggak mau ngasih input, misalkan mereka akhirnya mereka nggak mau beli gitu. Tapi kalau konsumen yang baik atau distributor yang baik, mereka pasti akan memberikan ini Bu, karena mereka tahu ini ada prospek, gitu. Ada ibaratnya kedepannya bagus gitu. Nah mereka biasanya ngasih ada feedbacknya, mereka kasih kayak orang kolom komentar lah, mereka kasih Bu ini gini, ini apa dari sisi pengemasannya kah atau mereknya kah atau rasanya kah gitu. Nah itu sebenarnya
yang supplier harusnya nggak, ibaratnya kalau misalkan kita ambil contoh kemarin Bu Romla, harusnya bukan nggak marah gitu. Kan ada juga orang kalau ini, ibu udah Baper ya dikasih Pak, juga begitu marah. dikasih kritik Nah langsung iya, baper. langsung baper. Tapi kalau di perusahaan yang benar ya ini kita harus ini, oh iya benar, saya harus rubah gitu. Nah ini harus misalkan sebelumnya biaya produksinya ini ibu bisa nekan biaya produksinya di mana gitu. Misalkan kayak ini kita harus nambah packagingnya atau pengemasannya pertama harus menarik. Yang dilihat orang itu pasti orang akan melihat menarik. Baru habis itu orang kalau makanan ya ini coba rasanya dulu deh gitu kan. Nah itu nanti orang akan ketergantungan atau ini dari Bu Romlah misalkan. Nanti Bu Romlah tinggal bagaimana sih, terserah Bu Romlah. Bu Romlah kan belajar ada materi yang ini yang lain juga. Apalagi di sini di bisnis network, Ibu boleh tanya ke saya atau ini Pak bagaimana pengemasan atau bagaimana cara membuat sebuah produk itu menarik. Ibu boleh tanya juga nanti ke saya atau ini supaya ada masukan bahwa Ibu untuk kedepannya akan jadi refleksi gitu. Refleksi Ibu, saya harus begini gitu. Untuk sebuah produk saya akan melakukan ini gitu. Supaya konsumennya menambah gitu. Misalkan dari pendistribusiannya bagaimana? Pendistribusian Ibu ada distributor, Ibu menggunakan network. Ada teman-teman mahasiswa misalkan di sini, ada nggak yang mau reseller? Dengan semakin banyaknya network, makanya kita belajar network ya. Semakin banyak input. Dengan orang banyak input, masukan ini itu akan membuka nuansa atau ide yang lebih banyak lagi gitu. Mungkin Bu Nia, Bu Romlah, saya pengen dodolnya rasa coklat karena di wilayah saya anak-anak banyak komunitas anak-anak gitu misalnya. Nah itu akan ini iya gini atau misalkan di tempat Bu Agustina gitu, saya di wilayah saya gini. Dengan semakin banyaknya input, semakin banyaknya komentar, itu akan menjadikan sebuah usaha atau supplier atau pemilik produk akan melakukan perubahan dari sisi produknya sendiri kah, dari sisi rasanya kah, itu akan menguntungkan mutualisme sebenarnya, akan menguntungkan kedua belah pihak nantinya gitu, untuk jangka panjangnya. Gitu. Oke, baik Pak. Oke Pak, Bu. Punten. Ya mangga Bu. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih. Pak Punten, kalau di prinsip ekonomi itu sekarang masih relevan nggak antara yang mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu masih relevan nggak Pak untuk prinsip bagus, ekonomi Bu. sekarang? Iya. Tetap relevan. Ini pengalaman Bu ya. Mungkin berapa orang lain, tergantung orang lain sih. Ini pengalaman, kalau ini saya lihat dengan prinsip itu sebenarnya udah nggak, kalau untuk keadaan sekarang nggak ini lagi sih Bu, nggak relevan gitu kan. Kalau saya lihat mungkin ada beberapa teori mungkin masih ini, cuman dengan keadaan, kalau saya lihat keadaan sekarang nggak, malah saya lihat orang yang bakar uang, ibaratnya katanya bakar uang ya, malah perusahaannya banyak yang lebih besar-besar gitu. Apalagi saya lihat di kayak orang di e-commerce itu mereka banting-banting harga, ngasih diskon, ngasih ini, mereka ibaratnya bakar uang. Mereka kalau dulu kan kita jualan, kita beli ini, kita kan kalau dulu kan mikirnya prinsip ekonomi itu, dulu kita mikirin nyewa toko, nyewa karyawan, bayar karyawan. Sekarang yang Ibu bayar cuma tagihan internet gitu kan. Nah, Tapi makanya uang yang dulu mereka orang keluarkan itu dari biaya promosi Pak. Jadi sebetulnya mereka nggak bakar uang juga gitu. Jadi sudah ada perhitungan sebelumnya bahwa mereka mendapatkan hasil segini kalau mereka ngambil step yang seperti ini. Iya, cuman kan balik perputarannya itu akan agak lama, Bu. Nah, di situ karena itu diperlukan investor, Pak. Kayak Gojek itu dia ngambil investor setelah sempat rugi karena dia memberikan potongan harga yang cukup besar kepada konsumen. Nah, kemudian dia menggait investor masuk 3M kalau nggak salah. Nah, itu dia baru hidup lagi. Kemudian dia kerjasama dengan beberapa perusahaan, kayak menjalin dengan Tokopedia, kan gratis 20.000 ongkir. Nah, itu dia terbantu. Kemudian dia merekrut mitra-mitra baru dengan harga yang lebih murah. Jadi, ada sistem pangkas di sana, pangkas di sini untuk biaya promosi. Nah, biaya promosi itu kemudian kembali dengan loyaltinya konsumen, Pak. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, memang bisnis itu banyak, misalkan sebenarnya mereka bakar uang, emang biayanya udah di sih, udah di ini sudah diperhitungkan.
udah diperhitungkan. Jadi biaya yang sebelumnya untuk promosi di media cetak atau ini segini, mereka keluarin langsung ke ini. Tapi dengan melakukan trik seperti ini lebih tepat sasaran, Bu. Jadi karena ini poinnya langsung diambil dari konsumen langsung. Kalau dulu kan kita nggak tahu poinnya dari mana, kita menilainya dari siapa gitu. Kalau sekarang mereka langsung ibaratnya kalau kayak perusahaan gitu, kayak perusahaan contoh yang official store, mereka langsung dapat input dari konsumen gitu. Kalau dulu kan mereka dari distributor dulu. Orang kita nggak bisa ini gini. Kalau sekarang kita di official store ada komentar barang jelek, barang reject atau barang TV-nya ini. Nah itu kan sebagai masukan buat perusahaannya gitu. Nah beda di zaman kalau ini yang dulu itu yang harus melalui berapa step gitu. Jadi kadang-kadang info yang di bawah itu perusahaan kadang-kadang nggak terlalu peduli gitu kan, nggak tahu apa perkembangan. Tapi dengan sekarang dengan zaman digitalisasi yang semakin cepat itu akan lebih mempercepat dari sisi kayak tadi misalkan kayak perubahan kayak ini dalam pengambilan tindakan gitu kan. CRM tadi customer relation management yang mengelola relasi bisnisnya, mengelola konsumennya gitu. Itu lebih baik gitu sekarang itu. Makanya kayak tadi Ibu bilang misalkan dulu cari untung yang kecil modal sedikit untungnya banyak gitu. Ya Bu ya. Yeah. Kalau sekarang kalau saya lihat sih itu kalau di ininya udah nggak kepake kayak gitu sih Bu. Kalau prinsip ekonomi itu nggak ada cuman di teori 2000 ya teori 2015 ke bawah tuh masih menggunakan 85. Itu ya Pak? Nah iya, kadang-kadang nggak relevan lah. Itu masih dipakai loh Pak sama beberapa artis, misalnya Pak jatuhnya kayak gini, endorsan ya Pak. Mereka tuh kayak ngasih hadiah jor-joran, contohnya si Alvin teman-temannya Larissa, anaknya Pak Ustadz itu. Nah dia itu ngasih handphone baru di Instagramnya dengan syarat mengikuti ada beberapa yang harus diikuti oleh si follower. Nah sebetulnya dia tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dan biaya handphone itu ditanggung oleh 13 Instagram yang di follow. Iya, sponsorship. Nah, ya, dengan adanya lonjakan followers yang baru, maka otomatis brand mereka ngangkat itu namanya branding Pak jatuhnya kan, gitu. Nah, terus ketika mereka branding, mereka punya flowchart-nya naik Pak, ada lonjakan. Nah, kemudian mereka melihat Instagramnya, ngelihat produk, akhirnya membeli. Sama ini juga dilakukan sama IKEA. IKEA juga yang itu tuh, yang daging-daging itu, yang bola-bola daging itu kan dijual murah sekali tuh, ya makanan khas Swedia itu. Jadi kalau orang datang ke sana, mereka bisa makan di situ dengan harga murah. Tapi kan orang nggak cuma makan di sana, mereka pasti ngeliat barang karena bentuknya lucu-lucu, akhirnya beli. Nah, jadi seperti itu jatuhnya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, in a certain point, di beberapa poin, prinsip itu masih dipakai gitu. Kalau misalnya mereka kesannya bakar duit, kayak misalnya Tokopedia mengundang BTS. Nah, itu pasti ada sponsor-sponsor atau investor di belakangnya. Iya, mereka nggak nanggung sendiri, Bu. Mereka nggak ini sendiri. Pasti nah, itu sudah patungan. Dan mereka itu biasanya kayak sudah diuntungkan oleh putusnya rantai distribusi. Yang tadi itu yang panjang tadi, Pak. Itu sudah lumayan memotong sekian sekian triliun dari pengeluaran mereka. Jatuhnya bisa ke biaya promosi. Makanya ketika mereka pakai BTS, dengan adanya bias mereka, bias itu idola kalau buat Korea, Pak. Korea gitu. Mereka balik modal Pak. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih prinsip ekonomi itu masih berjalan Pak, masih berlaku, cuma memang tidak plain. Model-modelnya Bu. Jadi lebih, prinsip ininya prinsip dasarnya masih dipakai, tapi cara aplikasinya itu seperti sekarang itu, kan Pak. yang diinin pengembangannya Bu, ibaratnya makanya saya bilang tadi Ibu harus improvisasi gitu. Apa yang teori itu nggak salah gitu, karena kan disesuaikan dengan kebutuhan ininya gitu. Nah, makanya kan saya bilang tetap ini belum tentu teori itu ini, tapi dengan belajar teori Ibu udah paham landasannya gitu. Bahwa nanti Ibu butuh improvisasi, butuh pemodelan kayak orang Ibu ngajar aja lah, misalkan ngajar anak butuh model anak seperti ini kan modelnya nggak bisa sama semua gitu. Butuh pemodelan itu. Nah, dari mana datang kreativitas gitu. Kreativitas Ibu lah yang kan ini. Makanya Ibu juga ada mata kuliah kreativitas kan. Nah, dari situ Ibu akan meningkatkan dari sisi ekonominya sendiri. Makanya kita lihat ini prinsip-prinsip ekonomi itu sebenarnya kalau secara teori, tapi ada
penggunaannya kadang-kadang di waktu yang kalau sekarang ini kurang tepat gitu kan. Yang sekarang sebenarnya kalau setiap bisnis ya pasti menguntungkan lah. Nggak ada bisnis yang merugikan. Kalau ngapain mereka bangun, memang mereka yayasan gitu ke sosial gitu. Enggak. Gitu. Pasti tapi dengan Iya, model-model yang masa mereka sambil lakukan laba. terbaru. Iya. Gitu, Bu. Oke, Bu. Ada lagi, Bu? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Roma, Oke. Bu Nia. Terima kasih. Iya. Oke, Bu. Kalau udah nggak ada, kita akhirin. Saya ingatin lagi ke teman-teman mahasiswa, bagi yang belum mengumpulkan hasil UTS-nya segera. Kalau yang ini segera dikumpulin biar saya bisa ngelihat juga semua, membandingin nanti minggu depan biar saya kalau ada yang ibaratnya menurut saya menarik saya akan tampilin biar teman-teman bisa menjadi contoh, oh begini loh cara mainnya gitu kan. Yang lebih ini kayak bikin ininya yang lebih menarik dan lebih antusias orang akan terlihat dari situ gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa itu aja dari saya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, karena itu sifat manusia ya, saya salah juga. Dan mohon maaf ke teman-teman mahasiswa, mungkin kita ketemu di minggu berikutnya dengan tugas-tugas yang sudah Ibu kumpulin semua, mudah-mudahan sudah selesai semua, nggak ada ini lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, Bu ya.